Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan. Yang pertama ada Siti Umi Nafiatul Salwa dengan NIM 4121076. Yang kedua ada Arifatul Aini dengan NIM 4121170. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Kamilatul Akilah dengan NIM 4121033. Dan yang terakhir ada Caesar Hendriawan dengan NIM 4121189. Nah, kelompok kami ini membahas tentang pengaruh tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar terhadap inflasi yang terjadi pada tahun 2015 sampai dengan 2021. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Pada negara berkembang seperti Indonesia memiliki tingkat inflasi yang tinggi dan hal ini tentunya akan berdampak pada kestabilan perekonomian negara. Nah, tingkat inflasi yang tinggi pada suatu negara akan berdampak pada kestabilan perekonomian di negara tersebut. Karena pengaruh tingkat inflasi yang cukup signifikan terhadap perekonomian suatu negara, maka perubahan tingkat inflasi di Indonesia perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah agar kestabilan ekonomi tetap terjaga. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausalitas dari variabel suku bunga terhadap inflasi. Selanjutnya ada pengertian inflasi. Inflasi didefinisikan sebagai peningkatan jumlah uang beredar atau likuiditas dalam suatu perekonomian. Definisi ini mengacu pada gejala umum yang disebabkan oleh peningkatan jumlah uang beredar yang dianggap sebagai penyebab inflasi. Dalam perekonomian, lebih lanjut, inflasi dapat dijelaskan sebagai kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Yang kedua ada suku bunga. Suku bunga adalah salah satu variabel ekonomi yang besar pengaruhnya dalam mempengaruhi variabel ekonomi lainnya. Suku bunga merupakan salah satu ukuran kegiatan ekonomi suatu negara yang mempengaruhi peredaran mata uang, inflasi, investasi, dan kecepatan mata uang di negara tersebut. Nah, menurut Budiono, tingkat bunga merupakan indikator apakah seseorang akan berinvestasi atau menabung. Suku bunga mempengaruhi keputusan seseorang untuk membelanjakan atau menyimpan uang. Dan yang terakhir itu ada jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar dalam masyarakat, beberapa ahli membagi jumlah uang beredar menjadi dua bagian. Jumlah uang beredar atau M1 yaitu uang beredar dan uang di tangan dan uang penuh atau M2, sedangkan aset mata uang dalam mata uang ditunjuk oleh dua digit sentral sebagai otoritas moneter dari jumlah uang beredar dalam perekonomian. Selanjutnya ada hubungan suku bunga terhadap inflasi. Suku bunga berpengaruh negatif terhadap inflasi. Ketika suku bunga naik, inflasi akan turun. Dan ketika inflasi yang rendah menyebabkan masyarakat menyimpan uangnya di bank dengan tingkat bunga yang tinggi, dan kemudian jumlah uang yang beredar akan berkurang. Ketika suku bunga tinggi, orang lebih suka menyimpan uangnya di bank daripada membelanjakannya untuk kebutuhan atau untuk konsumsi. Hal ini akan mengurangi permintaan barang dan jasa. Nah, untuk hubungan jumlah uang beredar terhadap inflasi, jumlah uang beredar di Indonesia berpengaruh positif terhadap inflasi di Indonesia. Jika jumlah uang beredar meningkat, maka inflasi juga akan meningkat. Namun sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar berkurang, maka inflasi juga akan berkurang. Yang terakhir itu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dalam bentuk angka-angka yang diukur dengan menggunakan statistik sebagai cara perhitungannya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi linier berganda, yaitu hubungan secara linier antara variabel independen yaitu suku bunga X1 dan jumlah uang beredar X2 dengan variabel dependen yaitu inflasi atau Y, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lain. Uji normalitas. Berdasarkan gambar tersebut memperlihatkan penyebaran data yang berada di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal ini menunjukkan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Berdasarkan tabel tersebut, hasil normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dari pengelolaan SPSS. Hasil didapatkan one simple Kolmogorov-Smirnov test adalah 0,883 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut normal. Dan model regresi ini memenuhi uji normalitas.
Yang kedua, uji multikolinearitas. Toleransi lebih dari 0,10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa variabel-variabel di atas memiliki nilai toleransi lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas dalam persamaan regresi. Nah, selanjutnya uji autokorelasi. Pada tabel di atas dapat diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 2,687. Nilai ini akan dibandingkan dengan tabel yang menggunakan signifikansi sebesar 5%. Jumlah sampelnya itu 17, jumlah variabel independennya 2 atau K. Maka tabel dapat nilai DU 1,5507 dan nilai DL 0,9054. Oleh karena nilai DU kurang dari D kurang dari 4 kurangi DU atau 1,5507 kurang dari 2,687 lebih besar dari 2,4493, maka pengujian ini tidak dapat disimpulkan. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau tidak. Berdasarkan gambar di samping, terlihat bahwa titik-titik atau plot menyebar secara random atau acak, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Pola penyebaran titik-titik atau plot tidak teratur serta tidak membentuk pola tertentu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi menunjukkan bahwa data penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Yang pertama, analisis regresi linear berganda. Metode ini digunakan untuk menguji jumlah suku bunga dan jumlah uang beredar terhadap inflasi dengan melihat kekuatan hubungan antar inflasi dengan suku bunga dan jumlah uang beredar. Dari tabel tersebut dapat diketahui persamaan regresi berganda sebagai berikut. Inflasi sama dengan minus 1,155 plus 1,537 suku bunga plus minus 0,012 jumlah uang beredar. Yang pertama, nilai A sebagai min 1,155 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel loyalitas konsumen belum dipengaruhi oleh variabel lainnya, yaitu variabel suku bunga atau X1 dan jumlah uang beredar atau X2. Kemudian yang kedua, koefisien regresi suku bunga sebesar 1,537 menyatakan bahwa variabel suku bunga mempunyai pengaruh positif terhadap inflasi. Yang ketiga, koefisien regresi jumlah uang beredar sebesar minus 0,012 menyatakan bahwa variabel jumlah uang beredar mempunyai pengaruh negatif terhadap inflasi. Selanjutnya ada analisis koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau R-square digunakan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dari tabel berikut ini. Berdasarkan model SunMary tersebut, nilai R adalah 0,869 menunjukkan bahwa korelasi atau kekuatan asosiasi atau hubungan linear antar variabel merupakan korelasi yang kuat antara suku bunga dan jumlah uang beredar terhadap inflasi dan dilihat koefisien determinasinya atau R-square sebesar 0,756. Hal ini berarti 75% variabel inflasi dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen, yaitu suku bunga dan jumlah uang beredar. Sedangkan sisanya 100% minus 75%, yaitu 25% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. Selanjutnya ada uji regresi secara simultan. Uji ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji statistik F dapat dilihat dari tabel berikut ini. Hasil uji statistik
statistik F. Pada tabel tersebut, untuk menguji pengaruh jumlah suku bunga dan jumlah uang beredar yang mempunyai F hitung sebesar 21,650 dengan nilai signifikansi 0,000. Hal ini berarti tingkat signifikansi kurang dari 5%, atau alfa sama dengan 0,05 dan F hitung sebesar 21,650 lebih besar dari F tabel sebesar 3,74 yang artinya jumlah suku bunga dan jumlah uang beredar secara simultan berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Selanjutnya, uji regresi secara parsial atau uji T. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dan uji T digunakan untuk melihat pengaruh secara satu persatu atau secara parsial. Hasil pengujian parsial dapat dilihat pada tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa yang pertama, hasil uji T diperoleh hasil T hitung sebesar 3.250 dengan signifikansi sebesar 0,006. Hasil signifikansi untuk variabel suku bunga menunjukkan nilai di bawah tingkat signifikansi sebesar 5% atau alfa 0,05 dan nilai T hitung sebesar 3.250 lebih besar dari T tabel sebesar 2,119 yang artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara suku bunga terhadap inflasi. Kemudian yang kedua, hasil uji T diperoleh hasil T hitung sebesar minus 0,043 dengan signifikansi sebesar 0,67. Nilai signifikansi untuk variabel jumlah uang beredar menunjukkan nilai di bawah tingkat signifikansi sebesar 5% atau alfa 0,05 dan nilai T hitung sebesar minus 0,043 kurang dari T tabel sebesar 2,144 yang artinya bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah uang beredar terhadap inflasi. Berdasarkan pengaruh secara simultan, uji F menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian sudah tepat dengan tingkat signifikan di bawah 0,05 yaitu 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel jumlah bunga dan jumlah uang beredar jika diuji secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Cahyani dan Yudiantoro yang berjudul Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Inflasi di Indonesia periode 2018-periode 2021 menunjukkan hasil bahwa uang jumlah beredar dan suku bunga dan nilai tukar rupiah berpengaruh secara signifikan terhadap inflasi sebesar 59,6%. Teori dari Donsburg menyatakan tingkat suku bunga digunakan pemerintah untuk mengendalikan tingkat harga. Ketika tingkat harga tinggi di mana harga barang secara umum meningkat. Pada kondisi tersebut, masyarakat membutuhkan lebih banyak uang di tangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akibatnya, peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak. Pemerintah melakukan antisipasi dengan menetapkan tingkat suku bunga yang tinggi dengan harapan konsumsi masyarakat akan berkurang. Selanjutnya, kenaikan harga atas bisa diatasi. Pengaruh secara parsial. Uji T. A. Jumlah suku bunga berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai T lebih besar dari nilai T hitung variabel jumlah suku bunga dengan nilai signifikan di atas 0,05, yaitu sebesar 0,06. Sehingga secara parsial berpengaruh terhadap inflasi. Hal ini sangat sesuai teori dengan paradok Gibson yang menyatakan bahwa apabila harga mengalami peningkatan, maka suku bunga juga mengalami peningkatan. Sebaliknya, jika harga mengalami penurunan, maka suku bunga akan cenderung menurun. Karena suku bunga terhadap inflasi bisa sangat signifikan, maka naik turunnya inflasi ditentukan oleh suku bunga. Hal ini dikarenakan peningkatan suku bunga dapat meningkatkan biaya produksi dari perusahaan yang akan mengakibatkan perusahaan mengurangi penawarannya dan meningkatkan harga dari barang tersebut.
Hal ini mengakibatkan inflasi. Sebaliknya, jika suku bunga turun, maka biaya produksi dari perusahaan akan menurun, sehingga penawaran akan meningkat, harga barang tersebut akan turun, dan inflasi juga ikut menurun. Yang B, jumlah uang beredar tidak berpengaruh terhadap inflasi. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai T lebih kecil dari nilai T hitung. Variabel jumlah uang beredar dengan nilai signifikan di atas 0,05 yaitu sebesar 0,43 sehingga secara parsial tidak berpengaruh terhadap inflasi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Harania dan Maski 2021 yang berjudul Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga, dan Nilai Tukar terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia, yang menggunakan pendekatan analisis jalur periode 2024. Hasilnya menunjukkan bahwa berdasarkan secara parsial jumlah uang beredar tidak berpengaruh terhadap inflasi. Menurut Keynesian, walaupun dalam teorinya disebutkan bahwa jumlah uang beredar akan meningkatkan inflasi, namun ada keadaan di mana peningkatan jumlah uang beredar tidak meningkatkan inflasi. Hal ini dikarenakan jumlah uang beredar sama dengan output real, maka harga barang akan tetap sama sehingga tidak menyebabkan inflasi. Irving Fisher menyebutkan bahwa perubahan jumlah uang beredar berbanding lurus dengan perubahan harga-harga. Kenaikan jumlah uang beredar tidak akan menyebabkan kenaikan inflasi. Peningkatan jumlah uang beredar juga disokong oleh pasokan barang dan jasa yang masih mampu mengcover dari permintaan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 9 atas presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.